PowerPoint-nya udah muncul. Sudah terlihat, Ibu. Daftar hadir e-learning silakan sambil diisi. Udah saya cek udah bisa harusnya. Nanti muncul nggak PPT-nya? Masih terlihat nggak PPT-nya, Lila? Terlihat, Ibu. Screen-nya udah yang kedua. Apa yang dimaksud dengan penelitian ilmiah? Iya, Ibu, benar, Ibu. Oke, Oke, yang lain. Walaupun ini kuliahnya online, tolong on cam. Anggap aja kamu duduk di kelas juga sama. Oke, saya lanjut ke materinya ya. Apa yang dimaksud dengan penelitian ilmiah? Sebenarnya udah saya singgung minggu lalu. Jadi topik kita bicara tentang penelitian ilmiah. Jadi bukan, walaupun kayak percobaan waktu sekolah menengah atau sekolah dasar dulu menanam kacang hijau jadi kecambah, itu penelitian ilmiah juga. Dikatakan penelitian ilmiah karena ada penyelidikan sistematis yang memberikan informasi untuk mengambil keputusan atau pemecahan masalah. Kita punya proses, ada perencanaan, ada pencarian, menganalisis data dan informasi. Kemudian kalau di matematik kita punya penelitian dasar dengan penelitian terapan. Penelitian dasar itu yang ilmu-ilmu dasar seperti aljabar, analisis gitu ya. Kalau terapan, optimasi, statistika, komputasi, aktuaria, semua banyak keterapannya. Oke, ini ciri penelitian ilmiah. Yang pertama, tujuannya harus jelas apa yang mau dikerjakan, tepat, dapat diuji, dapat ditiru, teliti, objektivitas, dapat diperumum, dan hemat. Jenis pertanyaan penelitian ilmiah, jadi ada dua sebenarnya, ada induksi, ada deduksi. Jadi kalau induksi sama-sama dengan deduksi, jadi dimulai dari teori building, dari teori dulu. Tapi kalau induksi dari fenomena. Jadi dari fenomena kenyataannya gimana, baru kerjakan berdasarkan teori. Kalau deduksi, kalau deduksi dia pakai teori testing, pengujian teori dulu. Jadi dari teori baru diterapkan ke kasus. Nih, bagaimana menggabungkan induksi dan deduksi? Jadi fakta yang pertama, contohnya gini, perusahaan mau mempromosikan sebuah produk, tapi penjualannya tidak meningkat. Dia sudah promosi iklan kemana-mana, tapi penjualannya nggak meningkat. Mengapa? Jadi kita lihat hipotesisnya, apakah promosi dijalankan dengan buruk, gitu. Kalau promosi dijalankan dengan buruk, berarti promosi yang tidak efektif tidak akan meningkatkan penjualan. Sekarang, kalau promosinya jelek, maka promosi yang efektif harusnya bisa meningkatkan penjualan. Jadi dia harus promosi dengan mengubah strategi promosinya sehingga penjualan bisa meningkat. Nah, masalah dalam penelitian itu ada di bagian bab satu, masalah apa yang akan kita teliti. Hal-hal yang mendasari masalah penelitian yang pertama sindrom teknik favorit. Maksudnya metode-metode yang familiar, yang lagi ngetren, yang banyak dipakai. Data internet yang beragam, data nggak harus dikumpulkan secara personal, bisa ngambil dari internet, dari penelitian orang. Pernyataan tidak dapat diriset, pernyataan tidak dapat teliti, riset dengan motivasi politik. Ini masalah penelitian. Jadi kita pertama ada judul, rumusan masalah. Kalau udah tahu masalahnya, landasan teori, bagaimana kerangka berpikir, perlu hipotesis, nanti ada metode penelitian, rancangan penelitian, kalau perlu data, dia ada teknik pengambilan sampel, dan teknik pengumpulan data. Ini masih per umum. Nah, ini judul penelitian dan rumusan masalah. Judul penelitian itu harus dibuat secara singkat, padat. Nggak boleh panjang-panjang, usahakan jangan lebih dari 4 baris. Kata-katanya juga tergantung template ya. Berbagai topik ya beda-beda ya. Kalau bisa paling maksimal 18 kata. Ada yang 15 kata, nanti tergantung template-nya.
Jadi kalau dia bilang maksimal 15, artinya paling banyak 15. Jangan ada lebih. Jangan nawar. Itu judul penelitian. Judul itu biasanya menggambarkan kamu mau ngerjakan apa, tentang apa, pakai apa, ya kan? Apa yang mau dikerjakan, pakai apa, ya kan? Di mana juga boleh begitu. Kita ngitung kata seperti saya ngitung kata apa ya? Aplikasi set covering model pada penentu pada penentuan lokasi TPS misalnya. Ini berapa kata ngitungnya? 1, 2, 3, 4. Pada itu dihitung ya. 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Dari, pada, dengan, itu semuanya dihitung satu kata. Jadi silakan dihitung. Nanti tergantung ketentuannya berapa kata, jangan lebih. Kurang boleh. Terus, kalau di judul, kita nggak boleh pakai singkatan sebenarnya. Kayak TPS-nya nggak boleh. Tulis kepanjangannya, nanti buat dalam kurung TPS boleh. Yang baik itu tulis kepanjangannya dulu, misalnya tempat penampungan sampah dalam kurung TPS. Ya, bukan TPS dalam kurung tempat penampungan sampah, enggak. Dari yang panjang dulu, baru dibuat ke dalam singkatan. Nanti untuk selanjutnya kita cukup nyebutnya TPS, TPS, TPS. Jadi nggak usah lagi tulis tempat penampungan sampah dalam kurung TPS. Nanti paragraf kedua nulis lagi tempat penampungan sampah dalam kurung TPS yang ada di Palembang. Enggak, cukup sekali TPS yang ada di Palembang. Jadi nggak usah manjang-manjangin, cukup disingkat. Set covering problem dalam kurung SCP. Jadi kalimat selanjutnya ngomongnya SCP, SCP, SCP. Nggak ada lagi set covering problem dalam kurung SCP, tidak begitu. Paham ya? Terus rumusan masalah. Nah, kamu udah ngumpul tugas, saya udah lihat sepintas. Rumusan masalah, walaupun itu belum dibentuk dalam rumusan masalah, jadi rumusan masalah biasanya dibentuk dalam kalimat bertanya atau kalimat tanya. Apa hubungan bla bla bla? Bagaimana model bla bla bla? Gitu. Menanyakan ada tidaknya perbedaan atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Dia tidak mengacu kepada teori. Terus kalau dia di statistik, sebaiknya rumusan masalah itu sama banyak dengan rumusan hipotesis penelitian. Yang mau dikerjakan 3, berarti rumusannya dibuat 3. Boleh dibuat per poin 1, 2, 3, boleh buat dalam bentuk paragraf. Semuanya oke. Landasan teori. Landasan teori itu isinya teori-teori yang dipakai oleh kalian untuk mengerjakan bab 4. Jadi ceritanya kalau tentang regresi nanti dalam bab 2 ya landasan teori. Ada yang bilang landasan teori, ada yang bilang tinjauan pustaka, itu sama. Tergantung template ya. Template itu pedoman ya. Apa yang mau dipakai. Kalau dia bilang tinjauan pustaka, silakan tulis pakai tinjauan pustaka. Jangan diganti dengan landasan teori. Kalau dia minta landasan teori, jangan buat tinjauan pustaka. Gitu aja. Oke, untuk pengetikan, ini udah level S1, hindari typo-typo, ketik-ketik salah. Makanya ketik itu di cross check. Sudah harus mulai cross check, cross check. Kalau kita ngetik ilmiah nggak boleh tanda dan seperti ini nggak boleh ya. Iya, tiga Pakai materi. pakai dan, Jeda cuma dan, 5 menit. pakai dan atau misalnya dengan buat dengan, bukan DGN gitu ya atau DG nggak ada singkatan seperti itu. Terus huruf besar, huruf kecil terus diperhatikan, pakai tanda baca titik juga gitu. Semua ketikan untuk jelasan teori itu harus cakep dan baik. Terus isinya apa landasan teori? Tadi tentang misalnya scarring problem. Jadi ada definisi scarring problem, model-modelnya apa. Kalau tentang analisis regresi, buat analisis regresi. Ada yang linear, ada yang berganda, silakan dibuat di situ. Jadi kalau cerita tentang anarek, tidak ada cerita optimasi di dalam landasan teori. Cerita tentang scarring problem, tidak ada cerita tentang anarek di dalamnya. Apa yang kamu butuhkan saja untuk mengerjakan bab 4. Ya, ini kerangka berpikir. Ini tidak pernah dicantumkan di dalam proposal atau laporan, tapi ini kita buat.
kerangka berpikir tuh kira-kira kerjanya mulai dari mana? Misal dari data, sudah data dibuat variabel, atau nanti selanjutnya dibuat model. Kan kamu tahu tuh langkah-langkah pengerjaannya. Tidak mungkin dari data nanti model, baru balik lagi ke variabel. Kan tidak, tahap-tahap, step-step yang akan dikerjakan. Oke, itu kerangka berpikir. Hipotesis, jawaban sementara dari penelitian. Jadi sebenarnya kita bisa duga tuh jawaban sementaranya. Ada dua bentuk hipotesis. Yang pertama ada hipotesis penelitian, yang kedua hipotesis statistik. Kalau hipotesis penelitian itu pakai naratif. Naratif itu kalimat. Kalau statistik dia dalam bentuk dua kalimat matematika. Kamu tahu H0, H1 biasanya. Ini, hipotesis penelitian dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya tanpa kata diduga. Diduga bahwa apa? Latar belakang ekonomi mahasiswa mempengaruhi IPK. Tapi kalau penelitian tidak ada kata diduga. Dia sudah mengarah. Kalau orang optimasi tidak pernah pakai kata diduga. Bagaimana hubungan antara bla bla bla? Bagaimana perbedaan antara metode A dan B? Bagaimana perbedaan solusi optimal yang diperoleh dari algoritma A dan algoritma B? Banyaknya hipotesis ya sesuai dengan rumusan masalah. Mau dua, berarti dua masalahnya. Nah, ini statistik. Biasa ya, H0, H1 udah tahu ya. Tidak ada perbedaan. H1 itu lawannya H0. Ya, ini ada uji frekuensi, tergantung di statistik nanti. Ada mean, ada varian. Saya masih jelaskan secara umum. Nanti kamu pengembangannya nanti terus sesuai nanti topik apa bidang minat yang kamu ambil dan topik tugas akhir yang kamu akan pilih. Nih, ini hubungan ya. Oke, metode penelitian. Ada survei, udah pernah saya jelaskan minggu lalu. Ada survei, survei tahu kan? Kamu lihat, ngamatin, nanya-nanya orang, bagi kuesioner, ngambil data, survei. Kalau eksperimen, kayak orang-orang kimia, tahu ya, nguji di lab dulu, pakai percobaan gitu ya. Melihat apakah ada perbedaan antara kimia ini dan B, bagaimana pengaruh larutan ini terhadap ini, gitu kan. Nah, terus ingat, dalam menulis proposal penelitian, namanya proposal, itu harus memuat kaidah 5W 1H. What, where, why, who, itu nah, 5W 1H. Nah, 5W, W yang pertama itu apa? Jadi makanya saya dari minggu lalu saya bilang, tentukan dulu apa yang akan diteliti. Judul itu nanti. Apa yang akan diteliti? Kamu mau ngerjain apa? Masalah apa yang hendak Anda kaji? Itu dulu. Kalau itu sudah oke, baru kita bisa masuk ke judul dengan masalah. Ya kan? Jadi yang ditanya itu masalahnya apa? Apa yang mau diteliti? Harus tahu. Terus yang kedua, mengapa? Sudah what itu why. Mengapa? Kenapa? Kenapa kamu mau mengambil penelitian itu? Alasannya apa? Ya kan? Mengapa harus memakai metode ini? Mengapa harus mengambil lokasi di sana? Mengapa harus pakai model A bukan pakai model B? Jelasnya, penjelasnya harus ilmiah. Mengapa penelitiannya dilakukan di kecamatan Pelaju misalnya? Tidak bisa kamu bilang karena rumah saya di Pelaju, jadi kan gampang ambil datanya. Enggak, alasannya harus ilmiah. Pelaju adalah apa kayak itu di Karang. Mengapa harus kecamatan Sukarami? Jadi jawabannya enggak bisa. Itu tuh karena ada orang tua saya yang bekerja di sana, jadi saya bisa ngambil data enggak. Jadi cari Kecamatan Sukarami adalah kecamatan pemekaran apa di Karang gitu dengan kalimat ilmiah. Kalau itu ngambil datanya, kalau misalnya kamu punya alasan yang benar-benar baik, oh karena Kecamatan Sukarami itu ada masalah, banyak sekali eh, pasien suspek COVID di sana. Nah, boleh itu. Menurut data statistik bahwa jumlah pasien yang terkontaminasi COVID itu paling tinggi dari semua kecamatan lain yang ada di Palembang. Oke, itu bagus banget alasannya. Terus yang ketiga, where, di mana? Tadi ya udah tentukan di mana lokasi penelitian. Lokasinya di mana kamu mau melakukannya. Sebutkan, harus spesifik. Yang keempat, kapan? Jadi kapan penelitian itu akan dilakukan? Kalau saya balik dulu sebentar. Kalau ini where, jadi nanti di bab 3 skripsi itu ada tempat.
Jadi kamu cukup tulis tempat penelitian ini dilakukan di, kita harus menyebutkan di jurusan matematika. Tidak bisa kamu menyebutkan di kosan saya, di rumah saya, di jurusan matematika FMIPA, Universitas Sriwijaya. Oke, itu ilmiahnya karena pengerjaan skripsi ditargetkan ditulis di dalam kampus, walaupun kenyataannya kita nulisnya di rumah, di kamar gitu. Jurusan matematika tidak ada koma. FMIPA Universitas Sriwijaya, tolong diperhatikan jangan terulang ketika kalian sempro nanti. Karena ini satu kesatuan jurusan matematika FMIPA Universitas Sriwijaya. Tidak boleh ada koma seperti ini. Kalau koma seperti ini menunjukkan 3 tempat yang berbeda. Benar kan? Ya, ini satu tempat yang sama. Next. Kapan? Kapan penelitian dilakukan? Di bab 3 di deskripsi kamu juga ada kapan penelitian. Jadi buat semester apa? Kalau sekarang ini genap ya. Semester genap 2024, 2025. Ditulis kapan penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada semester genap 2024, 2025. Karena kita ngitungnya dari awal semester. Nanti masuk surat tugas, masuk pembimbingan dari semester genap. Target skripsi selesai sebenarnya itu maksimum 6 bulan. 6 bulan itu namanya 6 bulan kotor. Sudah termasuk dari ngajukan proposal, waktu sempro, nunggu jadwal sempas, nunggu sidang, nunggu suliat atau ustad kamu yang tidak lulus, itulah. Nunggu bapak ini lagi di luar kota, jadi tidak bisa dijadwalkan. Maksimal 6 bulan, 6 bulan itu udah kelamaan sekali. Normalnya gitulah. Kalau lewat tuh sudah ya. Nah, kalau kita nulisnya gitu, kalau skripsi. Tapi kalau kasus lain, Bu, tentang apa, misalnya PKM, gitu ya. Kamu buatlah dari bulan apa sampai bulan apa. Tidak ada penelitian seumur hidup. Penelitian selalu dibatasi oleh waktu. Kalaupun penelitian bergengsi yang kami dapatkan oleh dosen, pasti penelitiannya 1 tahun. Lanjut lagi penelitian tahap kedua, gitu, ada jelas. Next, Bu, untuk siapa? Penelitian itu kamu lakukan untuk siapa? Itu yang kelima, yang terakhir W-nya. Untuk siapa? Jadi buat untuk masyarakat apa, atau untuk mahasiswa apa, untuk kaidah keilmuan, jadi harus dibuat siapa, apa manfaatnya nanti. Yang terakhir how. How ini kerjaan untuk bab 3. Bagaimana? Jadi di bab 3 nanti ada namanya metodologi penelitian. Bagian 31 biasanya tempat. Tadi udah disebutkan di jurusan matematika. 32 itu biasanya waktu semester bla bla bla. Tadi kan udah saya jelasin. 33 metode. Ingat ya, judul bab metodologi. Penelitian minggu lalu udah saya sebutkan. Apa arti metodologi itu ilmu. 33 itu metode. Jangan salah. Sepintas mirip. Ini dologi, ini metode. Nah, metode itulah yang terkait dengan how, bagaimana. Sebutkan langkah-langkah kamu ngerjakan. Dari awal step-stepnya dibuat dengan jelas. Jadi biasanya dibuat per poin. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai terakhir kesimpulan biasanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Jadi 5W1H itu yang paling penting perlu dijelaskan untuk menulis proposal. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Belum? Saya lanjut ya. Betul, Bu. Kamu sebenarnya baca-bacanya kamu bisa baca sih. Saya cuma jelaskan topik. Sekarang untuk nulis proposal itu mau cerita bab 1, kan saya selalu bilang cerita bab 1 tadi sudah 5W1H. Apa yang mau diteliti? Mengapa? Pakai metode boleh, model itu boleh, jelek statusnya. Terus mengapa masalah itu yang diangkat?
itu yang dikerjakan boleh. Nah, untuk menjawab itu, kamu kan harus pakai, kan kalau yang nomor 2 nih, mengapa pakai metode atau model? Kita harus cari tahu bahwa metode ini sangat efektif untuk kasus ini. Metode ini dapat mengerjakan kasus dengan baik. Model ini sangat efektif, cocok untuk permasalahan dengan optimasi tanpa kendala, misalnya gitu ya. Metode ini dapat menguji hubungan antara A dan B, ya kan? Gitu. Nah, untuk menjawabnya kamu butuh yang namanya jurnal penelitian. Ya, yang dipakai paling bagus untuk skripsi itu jurnal, bukan buku, bukan blog, bukan Wikipedia. Kalau cari definisi, kita kan sering searching itu di Google pakai Wikipedia, oke. Itu cukup buat kita tahu aja, tapi tidak boleh kamu buat ke dalam daftar pustaka. Wikipedia tidak boleh, blog orang-orang, cerita orang blog, cukup baca aja. Jadi nggak bisa dijadikan literatur. Sekarang cari jurnal, saya udah bilang minggu lalu, cari jurnal untuk orang matematik yang paling enak cari jurnal bahasa Inggris. Pening, artikelnya translate pakai AI. Itu paling enak. Pakai jurnal bahasa Indonesia boleh, Bu? Boleh untuk baca. Silakan masukkan boleh. Tetap kita boleh pakai kok. Tapi hati-hati ambil jurnal bahasa Indonesia, jangan copy paste. Langsung nyeplok aja. Ingat, perlu parafrase. Jadi jurnalnya harus kita ringkas. Tujuannya ringkas itu apa? Untuk nulis di bab 1. Nanti saya kasih lihat gimana nulisnya. Jadi ringkas tuh jurnal orang, jurnal itu biasanya nggak pernah lebih dari 20 halaman. Rata-rata gitu. Bukannya artinya 20 itu kan udah ngerti tuh meringkas. Saya ringkas jadi 2 halaman. Enggak. Jadi satu paragraf aja. Intinya. Nggak perlu seabrek-abrek banyak, enggak. Nah, jadi sebelum meringkas jurnal, baca dulu lah. Kalau belum baca, gimana mau meringkas? Baca dulu artikelnya. Nah, saya udah bilang minggu lalu, bacanya baca abstrak. Abstrak itu kayak sinopsis nonton film. Atau di buku novel itu ada. Paragraf pendek. Abstrak itu cuma satu paragraf. Nanti kamu sudah selesai skripsinya, di skripsi kamu juga punya namanya abstrak. Malah ada abstrak Indonesia dan abstrak Inggris. Berarti nyusun Indonesia dulu, baru translate nanti ke Inggris. Dia itu ringkasan artikel penelitian. Dan harus ada di seluruh jurnal akademik. Jumlahnya ya bervariasi, ada yang boleh 100 sampai 200, ada yang 100 sampai 300. Intinya dia ringkasan. Ya, ngerjakan apa sih penelitian ini? Nah, itu di abstrak. Itu cara baca yang pertama. Jadi ngapa kita baca abstrak? Biar cepat bacanya. Karena kalau baca skrips apa jurnal orang, pening kepalanya, belakang-belakangnya tidak ngerti. Baca abstrak dulu itu yang paling penting. Ada yang sudah coba searching jurnal-jurnal tentang masalah yang kamu submit di tugas? Searching lah mulai jurnalnya. Disimpan dalam satu folder, nanti baru kita input ke dalam Mendeley. Ya, ini abstrak ya, ringkas. Terus pahami konteks penelitian. Pahami dulu konteks penelitiannya. Pahami kalau sudah tertarik pakai abstraknya oke, baru kita save. Sudah save kita lihat baca, baru kita baca. Nah, tidak perlu baca dalam-dalamnya. Dari abstrak langsung lompat ke kesimpulan. Karena kalau baca 1 bulan pun tidak ngerti, saya pun lama. Kenapa tidak ngerti? Jurnal itu kan cuma berapa belas halaman gitu. Jadi ada step-step yang tidak ditulis secara detail. Kalau kamu baca skripsi kakak tingkat kamu atau teman kamu, itu kan halamannya terasa 70 halaman, 80 halaman. Dia ngerjakan bab 4-nya itu kan kayak kamu ngerjakan soal itu ada jalannya, terurut, jelas, runtun. Nah, itu ngerti kita. Tapi kalau di jurnal, dia singkat-singkat, tiba-tiba ada tabel ini, tiba-tiba ada model ini. Dia kan tidak menjelaskan rincian perhitungan dengan detail. Jadi dari abstrak langsung lompat ke kesimpulan. Ya, lompat kesimpulan cari tahu. Jadi endingnya apa gitu kan langsung tahu. Oke, kalau perlu sudah oke, oh cakep nih kesimpulannya saya suka. Nah, baru kita baca yang tengah-tengahnya. Gitu. Ya, identifikasi argumen.
cari argumen pendapatnya atau posisi artikelnya di mana yang mau kita ambil. Jadi nanti ada trik membacanya untuk menghindari pembacaan yang sama 2 kali, ya kan? Jadi buat gagasan besar dulu, ya garis bawahi yang mana yang mau kita ambil topik besarnya daripada baca diulang-ulang. Oke, tinjau argumennya. Kalau ini oke, baru kita tinjau. Langsung baca poin-poin utama. Jadi saya nggak pernah baca per baris per halaman, nggak. Nggak ada waktunya lagi sudah untuk baca-baca itu. Oke, catat. Generasi kalian tidak pernah nyatat, ini sudah sangat-sangat sedikit nyatat. Main screenshot, ya, main screenshot. Ada kelemahannya. Generasi saya masih jadul catat. Catat itu enak pertama ya, nginget ya. Tapi mungkin kalau bagian kalian screenshot, tapi itu screenshot galeri penuh, kamu buang semua foto-foto kamu tuh, termasuklah yang penting-penting. Percuma aja di star-star kalau terhapus semua. Oke? Nah, terserah lah. Kalau sudah terbiasa ada yang nggak perlu nyatet di buku kan, nyatet di tabnya terserah. Oke, kita baru merancang tulis. Kalau merancang tulis, saya selalu menyarankan nggak usah lagi nulis di kertas, langsung ketik di Word. Kita kan pakai Word, ketiklah di Word. Ketemu ide apa, tulis di Word. Menulis itu kita kan butuh buat bab 1 ya, bab 1 pendahuluan itu paling banyak 5 halaman. Ya kerjanya itulah, kalau ide menulis itu muncul, terus tulis, tulis, tulis. Nggak bisa stop. Soalnya gini, kalau kita stop, ngulang lagi minggu depan, ulang lagi kita baca depan. Kemarin sampai mana ya? Kayak gitulah, kayak kamu ngarang cerita. Oke, cari main idea, topiknya. Ini ada keyword, nanti saya kasih lihat keyword itu yang gimana. Oke, pastikan tetap ringkas. Oke, menulis ringkasan. Di dalam skripsi ataupun karya ilmiah tidak boleh ada kata Anda, saya, kami, kita, tidak boleh. Tidak boleh ada kata ganti. Kami akan melakukan ini, tidak ada. Sebutkan papernya, misalnya paper saya. Jadi buat Oktarina et al. Telah melakukan penelitian bla bla bla. Tidak pernah. Mereka telah melakukan enggak? Saya bermaksud mengajukan enggak? Itu surat, bukan di artikel. Buatlah kalimat seobjektif mungkin, ya. Jadi tidak mengkritik artikel bahwa artikel ini tidak bagus. Metode yang dia pakai tidak bagus. Oleh karena itu saya akan melakukan penelitian di mana saya meyakini, nah tidak boleh ada kata saya kan. Penelitian yang dilakukan A et al. 2020 itu sangat tidak memadai. Sehingga pada penelitian ini kami berencana tidak boleh menjatuhkan orang. Oke, mulailah dengan rumusan masalah, buat rumusan masalah, dan metodologi yang apa yang akan dipakai, baru hasil. Udah hasil, cerita baru buat kesimpulan. Ingat, kesimpulan itu menjawab rumusan masalah. Kalau rumusan masalah kamu ada 3 poin, kesimpulannya harus ada 3 poin. Si kesimpulan itu menjawab rumusan masalah yang ada di bab 1. Kesimpulan biasanya ada di bab 5. Ya, hindari penggunaan kutipan langsung. Jadi kamu tidak boleh pakai kutipan langsung. Ada kopi nggak ya? Kamu nggak boleh bilang gini. Saya ini, Bu, saya ketemu jurnal Ibu, Oktarina et al. 2020, Bu. Langsung mengatakan, pakai tanda petik, bla, bla, bla. Ini namanya kutipan langsung. Ngambil dari Oktarina, ditulislah dalam bentuk tanda petik tadi. Tidak boleh, hindari. Kenapa harus dihindari? Karena nanti ketika dicek plagiat, itu sangat besar. Itu sama aja copy paste. Kamu udah bilang, Bu, saya nggak copy paste, saya kan sumbernya dari Oktarina et al. Nggak bisa, tetap sama itu. Jadi harusnya disalur ulang. Lalu saya kasih lihat bagaimana cara menulis ulangnya. Sorry. Ini gunakan kalimat waktu sekarang, present tense, kalau kamu mau nulisnya dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi kalau penelitian itu baru dilakukan, itu pakai present tense. Ya, waktu sekarang. Perbaiki rancangan penulisan, baca ulang-ulang. Perbaikan itulah gunanya konsultasi dengan pembimbing, ulang-ulang. Sama, kamu butuh peer review. Peer review itu ngecek sama teman. Ngecek sama teman. Kalau saya ngambil topik tugas akhir atau penelitian, saya selalu berpasangan. Contohnya saya ngambil siapa ya?
Sriani dengan Julia. Saya pasti paket. Kenapa saya ngambil maksudnya paket? Biar si Sri ini dengan Nuzul ini bisa saling ngomong. Ada temen. Kalau kerja bareng temen kan enak. Tuh, paketan. Jadi bukan artinya si A nih kalau kerja mau bimbingan ibu harus nunggu si B selesai. Enggak. Bisa pakai tuh sama-sama baca jurnal, saling cek. A baca jurnalnya, baca ketikannya B, B ngecek ketikannya A. Kadang-kadang terlewat oleh saya. Kadang-kadang kan kalau kita buat tulisan misalnya, S-nya hilang, tulian. Jadi itu dibenerin. Hal-hal yang typo itu yang butuh bantuan teman kamu untuk ngecek tulisan kamu. Oke. Nah, oke ya, ini yang mau saya bahas. Sekarang, sebelum itu, saya mau tugas ya. Oke, kamu join pakai apa? Laptop atau handphone? Yang, Laptop Ibu. nah, ada yang mau share screen dulu? Kalau yang kalau boleh dari handphone mudah share screen juga silakan. Dan paparkan tugasnya dulu, ada nggak? Siapa yang mau duluan? Boleh. Rencana mau saya bahas semua nih, biar beres. Baik Ibu, Holila duluan boleh Ibu? Boleh, lanjut. Yuk. Bisa nggak? Full screen bisa. Apakah sudah terlihat Ibu? Oke, Ibu komentari dulu bentar. Ayo, kamu baca dulu deh. Saya sebentar ya. Jadi saya nilai keaktifan dari ini ya. Kamu ada nilai partisipasi aktif. Jadi bukan hanya saya ngecek. Ini saya record kan, jadi terlihat zoom-zoomnya siapa aktif. Bukan hanya Bu, saya kan sudah on screen Bu. Saya kan tiap hari tiap minggu duduk depan di kelas depan Ibu. Ini ya dari presentasi, dari kumpul tugas. Udah saya bilang, jadi tugas ini langsung terbagi untuk partisipasi aktif, project sama tugas. Benar kan? Saya tidak ada kuis semua dari sini. Paham ya? Kuis saya dinilai dari hasil pengerjaan bab satu kamu. Nanti UTS saya selesai sampai bab 3. Oke? Yuk, lanjut. Silakan Lila. Oke, baik Bu Siska. Eh, Selamat pagi Bu. Jadi di sini pada tugas kali ini saya mengajukan dua permasalahan Ibu. Mengapa dua? Karena yang pertama itu saya jelaskan dulu ya Ibu dari permasalahan penelitian yang pertama itu ada hubungan antara pengalaman dalam public speaking dengan tingkat kepercayaan diri mahasiswa FMIPA Universitas Sriwijaya saat berbicara di depan umum. Nah, di sini saya lihat karena eh, mahasiswa FMIPA terutama di matematika itu kan ada stereotip yang mengatakan kalau cenderung pendiam gitu dan kurang percaya diri saat berbicara depan umum. Nah, permasalahan ini, saya ingin menguji hubungan ini, Ibu. Nah, selain itu juga alasan saya menguji permasalahan ini karena salah satu background saya sebagai public speaker memudahkan saya juga untuk melihat gitu apakah pengalaman dalam public speaking ini berpengaruh dalam kegiatan ataupun kepercayaan diri mahasiswa itu gitu Ibu. Nah, yang kedua, ini saya mengajukan permasalahan analisis hubungan antara pengolahan sampah dengan keberlanjutan lingkungan di tempat pemrosesan akhir di Sukaminatan, Kota Palembang. Mengapa di Sukaminatan, Kota Palembang ya, Ibu? Karena saya lihat juga di Palembang itu kita tuh sudah apa ya banyak banget di perharinya itu kita mendapatkan 800 ton sampah gitu. Nah, untuk daerah Sukawinatan itu ada 150 ton sampah yang dikelola setiap harinya. Sehingga saya juga ingin melihat bagaimana pengolahannya. Nah, di sini saya ingin menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan wawancara, observasi, dan juga mungkin saya akan mengajukan kayak kuesioner gitu seperti itu. Nah, untuk permasalahan yang pertama itu saya menggunakan regresi linear, sebenarnya menggunakan regresi linear semua karena di sini yang saya pelajari di semester kemarin adalah regresi ya, Ibu, gitu. Nah, jadi yang pertama kalau untuk yang permasalahan pertama itu
variabel Y-nya itu tentang tingkat kepercayaan diri mahasiswa, dan juga variabel X-nya jumlah pelatihan public speaking yang pernah mereka ikuti gitu. Apakah mereka pernah mengikuti kelas ataupun tidak, ataupun sekedar mengikuti webinar saja seperti itu. Yang kedua adalah menggunakan eh, regresi linear juga untuk permasalahan kedua dengan variabel Y tingkat pengurangan sampah yang masuk. Ini maaf Ibu ada typo sedikit ke tempat pembuangan akhir gitu, dan juga volume sampah harian. Jadi penguraian pengelolaannya tuh bagaimana di setiap harinya, dan juga volume masuk setiap harinya itu berapa. Itu saja Ibu dari permasalahan yang saya sajikan itu. Tuh, thank you. Itu dua ya. Jadi saran Ibu pilih satu aja. Dan kita kan cuma buat mini proposal lah namanya ya, bukan yang dipakai seperti proposal untuk tugas akhir. Jadi pilihlah dari satu dengan dua mana yang mau kamu kerjakan, satu saja. Karena kalau kita gabungkan kedua, dia nggak ada keterkaitan antara public speaking dengan pengelolaan sampah. Jadi silakan pilih mau satu atau dua. Jadi model juga kan, jadi satu atau dua gitu. Kalau kamu mau pakai satu, berarti semuanya nanti model regresinya juga tentang satu ya, tingkat kepercayaan diri kan, itu ya jumlah pelatihan yang pernah diikutin. Yang dua ya sesuaikan dengan dua. Terus ini untuk semuanya. Jadi bukan maksud saya menjatuhkan kebetulan yang ditampilkan di screen ini, yang lain pasti banyak. Hindari typo-typo. Jadi mungkin yang sudah pernah dengar kalau bimbingan saya cerewet ya. Saya yang terlihat di mata saya pasti saya coret. Bentar, mana ya pen saya? Nih, typo-typo. Huruf besar, huruf kecil. Ini mengganggu sekali bagi saya. Permasalahan, P. Jadi memang sepintas Bu, yang penting itu topiknya Bu, bukan tulisannya. Tidak bisa, ini metopen. Jadi tulisannya sangat penting. Permasalahan itu bukan nama tempat, bukan nama apapun. Tidak perlu huruf kapital, benar nggak? Permasalahan, HA-nya hilang. Kalau bimbingan ibu tandain semua karena coret ini. Biasakan jadi mulai dari sekarang ketik. Bagus. Kan nanti kamu untuk bersaing di dunia kerja lah, walaupun nggak kerja bisnis, semuanya mau rapi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, IPA, itu huruf besar harusnya. Kan FMIPA, ya kan? Hal ini membuat nggak mungkin anak ya, membuat mahasiswa FMIPA gitu ya. Jadi kalau mau singkatan buat gini, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dalam kurung FMIPA, boleh. Jadi hal ini membuat anak FMIPA gitu ya, paham kan? Ya, Paham Ibu? dari ini hubungan antara pengalaman dalamnya. Istilah asing, ketikan apapun, istilah asing, public speaking, itu harus di italic, dicetak miring. Khusus yang istilah asing aja, public speaking. Sriwijaya, nah typo-typo nih ya, jadi biasakan sebelum submit apapun dibaca, diulang. Oke, proses akhir, oke, ya, ini oke. Nah, yang kedua rapi. Oke, metode kuantitatif wawancara. Jadi mungkin nanti ada pembatasan masalah. Di sini pembatasan masalahnya apakah semua mahasiswa FMIPA atau mau jurusannya saja? Kalau misalnya itu jurusan apa atau mau angkatan berapa, itu harus dibuat pembatasan masalah. Banyak FMIPA ini. Terus kalau memang benar mau FMIPA, penyebaran kuesioner harus seimbang. Jangan anak matematik saja yang ngisi. Kan kamu menyebutnya FMIPA, jadi anak biologi, mahasiswa kimia, fisika itu juga harus ngisi tentang kuesioner, atau kamu lakukan wawancara, mereka juga harus diwawancara gitu. Ya harus imbang. Baik Ibu. Kalau memang mau matematika toh, jadi buatlah judulnya untuk di jurusan matematika. Oke? Nah, ini sudah oke, silakan. Jadi minggu depan tuh tanggal merah. Minggu depan tanggal merah, kita tidak ada kelas. Minggu depan tanggal merah, kita akan belajar, saya akan seusahakan saya selesai ya sampai minggu ini semua koreksian ini. Jadi yang sudah saya komen kayak punya Holila, nggak saya buat komennya lagi di e-learning. Oke? Kan hari ini nggak mungkin 40-an orang. Ini kita berapa sih? Nah, 40 orang. Nggak mungkin 40-40-nya presentasi. Mau sampai jam berapa? Saya juga nggak mau Zoom lama-lama. Kamu ngantuk sebentar lagi sudah itu.
Jadi beberapa acak akan saya ambil, nanti minggu depannya beberapa lagi. Semua akan kedapatan. Mudah-mudahan 8 kali dengan saya, 8 dapat minimal sekali semuanya presentasi gitu. Oke, posisi presentasi gitu. Kalau kita nggak bisa ngomong dengan lancar, akibat gugup ataupun apa, kalau kayak Holila tadi bagus lah, oke buat saya. Tulis slide itu banyak, ya kan? Kita baca lebih enak kan daripada kita mengarang kalimat gitu. Jadi belajar. Ya ini kita baca boleh, kita tambah-tambahin. Yang penting poin-poin apa yang mau disampaikan, silakan dibuat di depan screen ini. Itulah gunanya PowerPoint, kadang-kadang begitu ya. Nah, ini udah dibuat semua oke. Silakan lanjut. Kita akan lanjut ke cara membuat di bab 1. Nanti habis ini saya Iya. tampilkan cara membuat bab 1. Jadi buat bab 1 sih 2-3 halaman cukup. Oke, siapa lagi next? Oke, terima kasih Ibu. Next siapa? Ayolah, tambah belakang tambah susah. Banyak pula kerjaan belakang nih. Siapa? Nggak apa-apa di komentar. Jadi salah, tahu. Udah pasti. Udah bisa mulai cepat kerja. Ayo, anyone? Siapa? Yang cowok ada? Oh, harus dipanggil kah? Wayan Desi, ayo. Ada nggak? Wayan Desi ada? Ada Ibu. Share Wayan. Bisa share? Kayaknya Desi kirim ke Lila dulu ya Bu, soalnya Desi pakai HP. Oh, saya buka file kamu aja kalau gitu. Hmm. Terus submission, perhatikan saya udah ngasih waktu submission jam berapa gitu ya, hari apa, jam berapa. Jadi tolong diperhatikan. Ada pengurangan nilai ya, karena saya akan menghargai mahasiswa-mahasiswa yang ngumpulnya on time. Itu terlihat di e-learning, submit 20 hours late, 20 hours late, 3 hours late. Kamu jangan macam-macam ngumpul tugas telat-telat gitu ya. Muncul? Sudah keluar? Ada nggak, Wayan? Ada Ibu. Oke, silakan. Oh, kenapa udah hampir rumusnya? Oke, yuk. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Jadi di sini itu saya mengambil permasalahan mengenai faktor-faktor fundamental seperti suku bunga, inflasi, dan nilai tukar rupiah yang mempengaruhi kenaikan harga saham pada suatu perusahaan bursa efek di Indonesia. Metode yang saya gunakan di sini itu metode kuantitatif. Terus modelnya itu saya menggunakan regresi linear berganda karena pada semester kemarin itu saya belajar analisis regresi, yaitu regresi linear berganda juga salah satunya, yang mana nanti untuk Y itu sebagai harga saham, sebagai variabel harga sahamnya, X1-nya suku bunga, X2-nya inflasi, X3-nya nilai tukar rupiah. Terus ada di sini ada B0, B1, B2 sampai nanti kemungkinan beberapa variabel yang akan diambil itu sebagai koefisien regresi masing-masing variabel. Terus E-nya ini sebagai nilai errornya nanti. Oke, ketikan oke. Sepintarnya kan karena kita cuma dikit banget ya. Terus ini saya komentari BEI ya. Sebutkan dulu kepanjangannya. Bursa Efek Indonesia dalam kurung BEI gitu. Disebutkan di situ. Ketikan ini formula matematika kita matematik ya. Jadi isinya pasti ada formulasi matematik. Ketika pakai equation, ini oke, rapi. Jangan malas copy punya orang, kamu template, kelihatan nanti jeleknya. Kalau enggak, copy, akalin. Gimana cara paste-nya yang bagus? Gimana cara nge-paste-nya yang bagus? Kamu lihai lah, Ibu tahu. Terus, semua variabel ataupun parameter yang ada di sini, nanti, ini kepalang ya, karena muncul udah, diketikkan bab 2, harus ada definisinya. Y sudah ada definisinya, X1, X2, oke, sampai Xn. Harusnya sampai Xn ya nanti. Belum sampai X3. Ini kan model umum masih sampai Xn. Ada beta 0, harusnya ada beta 0 di sini.
Harus ada definisi beta nol itu apa sih? Beta 1. Oke, kalau dia memang masuk dalam koefisien regresi, berarti ini dimulai dari beta nol, beta 1, beta 2, beta 3. Dan epsilon adalah R term. Gitu. Itu udah ada browsing jurnal kah, Desi? Ada browsing jurnal kah Desi ini? Masih adakah Desinya? Keluar ya? Maaf Ibu, sinyal Desi lagi bermasalah. Oke, ini masih ada apa? Kamu ada pegangan jurnal kah? Eh, belum sih Bu Desi, belum ada nyari-nyari jurnalnya. Cuman Nah, kemarin tuh ada ngeliat contoh-contoh skripsinya. oke, berarti ada pegangan lah ya. Maksudnya ada contoh skripsi, berarti ada pegangan untuk mengerjakan kan? Iya. Oke, next. Ilman Nul Hakim ada nggak? Ada Ilman Nul Hakim? Ada ke Ilman? Nggak ada. Tidak ada di Zoom Ibu Ilmania. Ahmad Akbar ada? Ada Bu. Oke, saya share atau kamu yang share? Saya share aja Bu. Oke, share. Apakah sudah terlihat Bu? Ya, kelihatan. Oke. Saya mulai ini masalah yang saya teliti itu dampak perubahan iklim yang mempengaruhi hasil produksi jagung di Indonesia tahun 2023. Nah, metode yang saya pakai itu metode kuantitatif. Nah, terus datanya tersedia dari pemerintah seperti BMKG untuk iklimnya dan BPS untuk data hasil pertaniannya. Ini belum saya bikin kepanjangannya, Bu. Terus metode yang dipakai itu metode regresi linear berganda. Ini ada hasil pertanian atau ini variabel terikatnya. Terus B0 ada konstanta, B1 itu koefisien regresi yang mengukur pengaruh suhu terhadap hasil pertanian sama X1-nya itu suhu, kemudian ditambah B2 dikali curah hujan, ditambah error atau epsilon. Ini yang pertama. Yang kedua itu metode regresi time series. Sebetulnya ini mirip Bu, atau sama sih di metodenya. Cuman beda, yang ini hasil pertanian ini Y, kemudian yang suhu ini X1T, yang curah hujan ini X2T. Sebetulnya sama nih Bu. Terima kasih. Oke, ketikanya oke ya. Nah, multiple linear regression. Kayak bahasa Inggris ya, di italic. BMKG sebutkan dulu kepanjangannya. Semua hal yang ada singkatan, tulis dulu kepanjangannya. BPS juga gitu. Yang pertama aja, ya kan, Badan Pusat Statistik dalam kurung BPS. Jadi next, kalimat nextnya BPS semua, nggak ada lagi Badan Pusat Statistik. BMKG juga seperti itu. Semua variabel parameter bagus dijelaskan dengan bagus nanti untuk bab 2 itu. Gunanya untuk bab 2 itu kan. Kalau kita di bab 1 di latar belakang jarang ada formulasi matematika di situ. Itu contohnya untuk bab 2 aja. Ya. Oke, sip lah. Data nanti sebutin datanya tahun berapa, bisa diakses atau enggak. Oke, siapa? Ada lagi yang mau lanjut? Saya pilih. Ya, oke, silakan. Tapi maaf Bu, Gevira pakai HP. Susah ya, Kak. Siapa nama kamu? Gevira. Gevira. Gevira Zara. Ya. Keluar nggak? Baik, terima kasih Bu sebelumnya untuk kesempatannya. Saya Gevira Azara ini pakai permasalahan yaitu terkait utang luar negeri dan juga ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu dengan periode pada tahun 2009 sampai 2023. Terus di sini saya menggunakan model regresi linear berganda di mana Y itu merupakan pertumbuhan ekonomi, terus juga B0 itu konstanta, B1 dan juga B2 itu koefisien regresi masing-masing dari variabel independennya. Terus juga X1 itu utang luar negeri dan juga X2-nya itu ekspor.
Terus E-nya itu error, dan datanya ini Gevira dapatkan dari BPS, Bu. Terus juga aplikasi yang digunakan itu IBM SPSS Statistik. Dan juga Gevira udah sempat cari jurnal referensinya. Nah, Gevira tuh kepikiran permasalahan ini karena nemu jurnal yang pertama, Bu, yang Farida, terus juga yang kedua itu jurnal terkait materi regresinya, dan yang terakhir itu untuk datanya. Oke, oke, sip. Jurnal referensi ini boleh dipakai. Terus berarti kan ceritanya tentang utang luar negeri dan ekspor. Artinya kata kunci keyword kamu di Google itu kamu ngetiknya ya utang luar negeri ekspor. Gitu, semuanya diketik. Tinggal searching ya. Banyak-banyak gitulah. Minimal paling tidak 20 ya. Minimal paling enggak 20 tunjangan pustaka itu. Jadi nanti saya akan ajarkan Mendeley. Jadi tidak bisa kamu cuma sebanyak-banyak mungkin. Kata Ibu 20, saya buatlah 30. Semua yang dipakai saja yang dimasukkan. Jadi bagaimana caranya biar yang pakai, biar semuanya itu dipakai gitu. Nanti kita pakai Mendeley. Kalau ada yang sudah bisa, oke, bagus. Jadi ini masih, ini oke. Ini udah ketikan Mendeley kira-kira seperti inilah. Daripada kita ngetik manual. Jadi jurnal referensi itu penting. Kamu harus punya jurnal untuk pegangan, untuk contekan. Contekan kamu ngerjakan. Kan kita butuh satu nih untuk contek-contek gitu. Ya, tuh. Ada lagi yang mau coba? Izin Bu, Nuzulia mau Kamu share atau saya share? Nuzu Bu. Bentar, saya close dulu. Nggak bisa close. Kok saya nggak bisa close? Saya nggak bisa close tuh, Pak. Oke, silakan. Baik Ibu, terima kasih. Di sini saya menggunakan rumusan masalah. Itu menganalisis pengaruh manajemen waktu terhadap produktivitas belajar pengguna media sosial pada mahasiswa program studi Matematika Universitas Sriwijaya. Di sini Nuzu menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan wawancara dan kuesioner. Menggunakan model regresi linear sederhana, di mana X-nya itu manajemen waktu dan Y-nya produktivitas belajar pengguna media sosial pada mahasiswa program studi Matematika Universitas Sriwijaya. Pengaruh manajemen waktu pada program studi kita nyebutnya jurusan ya kalau kita ya. Kalau farmasi dia prodi. Kalau kita kimia, biologi itu jurusan nanti diganti. Jurusan matematika mungkin lebih bisa di spesifik Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya. Ya, nanti ada pembatasan masalah juga. Apakah semua mahasiswa jurusan matematika? Kalau tadi kan data BPS dia jelas ya, data BMKG tahunnya mungkin diambil semua. Kalau ini pakai responden kan artinya pakai responden kan ya wawancara dan kuesioner. Jadi Iya, Bu. angkatan kah atau semuanya berarti ngambilnya acak ya. Kalau semuanya tidak bisa angkatan kamu ini aja kan, angkatan atas dan bawah juga harus ada kena diwawancarain dan diminta isi kuesioner. Itu ya. Regresi linear sederhana. Kalau R-nya besar berarti linear dan sederhananya kecil semua. Ya, jangan ada L linear kecil, sederhana H-nya besar. Nanti di kalimat selanjutnya kecil semua. Kalimat selanjutnya lagi besar semua. Konsisten penulisan ya. Terus kata-kata pada, penggunaan media sosial pada. Pada itu kata depan, jadi P-nya nggak besar. Di judul pun juga tidak besar. Di, ke, dari, dengan, dan itu semuanya huruf kecil. Itu kata depan. Di kota Palembang. D kecil dong, kotanya K besar, Palembangnya besar. Pada kecamatan A, P-nya kecil, kecamatan K-nya besar. Oke, ada lagi? Baik, terima kasih Bu. Siapa lagi? Izin Bu, Marta ingin mencoba, tapi Oke. sebelumnya Marta pakai HP Bu.
Hmm, Marta. Marta Bella. Marta Iya, Bella ya? Bu. Iya. Silakan. Sudah muncul kah? Hilang ya sinyalnya Baik, Marta? terima kasih. Udah, yuk. Sudah masuk, Ibu. Ya. Baik, di sini izin sebelumnya, Bu. Saya mengambil rumusan masalah, yaitu bagaimana pengoptimalan sistem pengolahan sampah di lingkungan daerah pemukiman masyarakat Batu Raja. Yang kedua itu upaya masyarakat dalam mengatasi buang sampah sembarangan. Untuk metode yang digunakan itu kualitatif deskriptif, melalui responden dari hasil analisis seperti kuesioner. Dan model yang saya gunakan itu dioptimasi, Ibu. Ibu komentar dulu, model optimasi itu model apa yang mau dipakai? Banyak banget modelnya, kamu harus sebutkan spesifik. Apakah teori graf, apakah set covering, apakah vehicle routing? Harus cari tahu dulu. Udah browsing jurnal kan? Sudah sebagian, Ibu, tapi untuk model itu masih rancu, Ibu. Nah, iya. Jadi harus ditentukan ya, model apa yang mau dipakai, metode apa yang dipakai. Jadi kalau ada waktu di ruang baca matematik itu, ruang baca yang di jurusan, itu banyak skripsi. Jadi silakan lihat skripsi untuk nyontek metode atau modelnya, ya kan? Kasusnya beda boleh kan? Model sama, kasus beda. Model beda, kasus sama, boleh gitu. Untuk nyontek, oh dia data yang lama, skripsi kan semuanya udah lama-lama lah anggapnya. Kamu kan masih fresh, silakan. Jadi biar tahu kamu pakai model dengan metode apa. Perlu banget itu. Karena kalau cuma nyebut optimasi, nggak tahu banyak banget optimasi nih. Sampai inventory, teori apa, sistem dinamik, itu semuanya masuk. Ya. Terus pengoptimalan, nah itu masih rancu juga. Pengoptimalan apa yang mau, sistem pengelolaannya gimana? Sistem ngangkutnya atau cuma pengelolaan itu kan banyak ya, ngangkut sampah, mengolah sampah, gitu ya, pengiriman banyak. Dijelaskan dulu pengelolaannya dalam hal apa, dalam ngangkutnya atau dalam daur ulangnya, yang harus disebutkan dengan detail. Oke, nanti silakan diperbaiki lagi ya. Oke, next siapa? Baik, Bu. Siapa lagi? Boleh saya, Bu? Boleh, siapa nih? Pela, Bu. Kamu yang share? Eh, saya menggunakan HP, Bu. Siapa namanya tadi? Pela, Bu. Eh, Oke, Baik, terima kasih, Bu. Di sini saya menggunakan permasalahan yang saya gunakan yaitu pengaruh penggunaan media sosial terhadap tingkat stres mahasiswa matematika dalam menyelesaikan tugas kuliah, Bu. Dengan model yang saya pakai adalah suatu model statistika regresi linear sederhana dengan teori yang saya gunakan yaitu teori Lazarus-Volkmann, Bu, untuk mengatasi stres. Eh, di bawahnya, Bu. Dengan model yang saya gunakan yaitu dengan jenis penelitiannya suatu jenis pendekatan kuantitatif dengan metode yang saya gunakan yaitu metode regresi linear sederhana dengan pengumpulan datanya menggunakan Google Form dengan metode yang saya pakai juga teknik sampling sederhana, Bu. Teknik sampling random, Bu. oke. Iya, Bu. Proses analisis pakai SPSS. Ngomong-ngomong, kalian yang nulis pakai SPSS, ngerti nggak cara kerja SPSS? Sudah pernah coba semua? Oh, sudah. Oke, sip. Di YouTube juga banyak sih ya cara kerja SPSS. Belajar mandiri juga bisa.
Oke, pengumpulan data 100 responden. Kalau saya di statistik kita ada minimal ya, minimal responden yang harus kita ambil. Kan kamu judulnya mahasiswa matematik. Jadi kamu harus tahu sih matematik itu berapa jumlah mahasiswanya. Saya pun nggak tahu totalnya berapa. Cari tahu berapa jumlah mahasiswanya. Jadi respondennya itu harus mewakili. Misal ya jumlah 300 kan nggak mungkin 300-300-nya kita ambil. Ya kan? Kamu harus tahu silakan dibaca berapa sih minimal responden yang harus kita cari agar bisa mewakili penelitian terhadap mahasiswa matematik gitu ya. Harus tahu kalau misalnya dia bilang 10%, nggak mungkin deh 10%, misalnya 20%. Jadi kamu harus tahu minimal kan. Kalau misalnya 20% berarti 60 misalnya dari 300 orang. Kamu ambil 100 sudah oke, gitu aja. Terus teori Kalau Lazarus tuh udah sudah pernah dibaca. di jurnalnya B, Bu. Ya, berarti kamu harus baca kan? Iya. Ya, oke. Teknik sampling, oke lah. Hati-hati, ini ngopi punya orang. Ingat ya, saya bilang kopi. Kamu lihat di ketikan kamu di teknik sampling. Menggunakan Di purposive Semarang. sampling. TikTok di Semarang. Hati-hati, kamu kan maunya yang di matematik. Hati-hati, Iya, jangan. Bu. Jadi diganti yang di sini. Oke, cukup sampai sini dulu. Oke, nanti kita lanjut ke selanjutnya. Selanjutnya minggu depan kita nggak ada kelas. Jadi kamu buat bab 1. Dari masalah ini yang sudah 7 orang maju ini udah nggak saya komen. Yang lain nanti saya komen. Tolong kasih saya waktu dulu. Saya komen sambil nunggu saya komen ya silakan buatlah proposal. Bukan proposal, sorry, bab 1 latar belakang. Latar belakang. Bikinan latar belakang artinya isinya dalam bentuk paragraf-paragraf kan. Sudah saya bilang satu paragraf itu minimal harus ada 2 kalimat. Jadi antar kalimat itu harus sinkron ya. Cerita paragraf pertama ceritanya apa, baru nyambung ke paragraf 2. Jadi nggak bisa langsung ganti topik ya. Paham? Minggu lalu udah saya kasih lihat kan. Nah, silakan ditulis. Jadi kamu harus tulis dulu baru bisa saya komentari. Oke, silakan diketik. Itu tugasnya untuk minggu depan. Jadi mungkin saya wajib share screen dulu ya. Udah muncul kan? Sudah, Udah, Bu. sudah, Udah, Bu. Jadi kamu buat bab 1. Seperti saya ngacu ke skripsi pendahuluan. Silakan ketik latar belakang. Saya belum mengajarin kamu mengutip, betul. Tapi silakan buat dulu latar belakangnya, biar tahu bagaimana cara mengarangnya. Rumusan masalah. Ini saja. Kalau penasaran gimana cara mengutip, di e-learning yang kamu login itu, yang kamu enroll, itu semuanya sudah ada file-file kuliah semester tahun kemarin. Saya tidak menghilangkannya. Jadi yang hari ini record Zoom-nya saya timpa gitu. Kamu mau lihat pertemuan 3, 4, 5 silakan dilihat. Di situ ada ngajarin cara Mendeley. Nah, silakan dilihatlah kalau ada waktu. Buatlah ini, saya buat deadline-nya, submit-nya di Februari. Mungkin saya lupa tanggalnya, kita cek. Ya, kita akan ada kuliah lagi di Februari. Minggu depan kan tanggal merah, jadi saya nggak cari ganti. Jadi silakan fokus buat lainnya. Latar belakang, nggak ada cerita 1 halaman. Isi latar belakang, apa yang diteliti, ya tadi 5W1H ya, sama penelitian terdahulu. Siapa saja yang sudah meneliti tentang masalah ini? Siapa saja yang sudah pakai teori ini?
bedanya apa dengan kamu? Paham nggak? Paham kan? 5W1H. Jadi bukan satu halaman ya. Jangan mepet-mepet cuma satu halaman. Kamu punya waktu kurang lebih saya kasih 12 hari lah, nggak nyampe 2 minggu. Jadi silakan dikarang. Idealnya latar belakang tuh berapa halaman, ya? Oke, bentar ya. Saya ngambil casan bentar ya. Baik, Ibu. Oke, sorry. Nah, jadi buatnya nggak ada satu halaman ya. 4 sampai 4 halaman udah oke. Silakan tulis 5W1H apa yang akan diteliti, mengapa, kapan, di mana, terus bagaimana cara kamu menelitinya. Ya, kamu pun udah lihat deskripsi orang tuh. Ya, silakan dibuat latar belakangnya, kemudian tuliskan rumusan masalah. Rumusan masalah bisa dibuat per poin, bisa dalam bentuk paragraf. Itu. Perlu kutipan, tulis manual. Kalau sudah bisa Mendeley, silahkan lebih baik. Kalau masih manual, masih oke kok. Saya kasih contoh sekali lewat ya. Skripsi ya. Tapi saya cuma punya file bimbingan saya. Karena rata-rata saya juga bahas hanya mahasiswa yang bidang minatnya optimasi. Bentar ya. Nanti kalau yang mau tentang statistik atau komputasi, lihat di jurusan ada ya. Kalau enggak minta dengan apa? Kakak tingkatnya boleh. Kalau enggak di jurusan itulah paling banyak di ruang baca. Gitu ya. Keluar nggak? Sudah munculkah screen-nya? Udah, Bu. Ibu. Sudah, Nah, Bu. saya kasih lihat, nggak usah pusingkan dengan kata pengantar dan bla bla bla. Kita lihat ke bab 1 dulu. Hati-hati, nah ini kan cara dia buat apa? Daftar isi ya. Hati-hati ini error bookmark nih. Kalau nggak sama filenya.
Ini kan dia buat daftar isi secara otomatis. Oke, nih cerita tentang sampah ya. Jadi paragraf 1 dia cerita tentang sampah tuh. Kalimatnya sampah, definisi, ngambilnya dari mana, dari Widawati. Yang dalam kurung itu semua kutipan. Nih, yang dalam kurung ini semuanya kutipan. Udah cerita sampah, paragraf kedua. Jadi komposisi jumlah baris dalam tiap paragraf itu harusnya sama. Nggak ada yang satu paragrafnya panjang sekali, paragraf lainnya pendek. Enggak. Ini yang saya bilang tempat penampungan sementara dalam kurung TPS. Selanjutnya bilang TPS, tempat pemrosesan akhir TPA. Selanjutnya cuma TPS, TPS, TPA, TPA. Oke, paham? Salah enggak masalah. Silakan buat, nanti kita tahu. Justru dari salah itu bisa belajar. Nanti di pertemuan selanjutnya saya akan ngajarin bagaimana cara mengutip. Jadi kamu tinggal ngedit dari ketikan kamu. Menurut Septinar. Jadi ngutip itu tidak bisa semuanya di depan semua. Menurut Siska, menurut Lila. Nanti ya tidak mungkin semuanya di depan. Biar cantik ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Kan kita mau melihat penampilan. Tadi kan depannya dia. Ceritalah terus. Fokus. Terus kan cerita. Nah ini ada yang di belakang kan Anggresti. Tidak semuanya di depan. Ada si Tepu, dia di belakang. Jadi tidak ada semuanya ngetop di depan, enggak. Cerita terus, nah pakai SCP. SCP itu apa? Dia sebutkan. Terus ke bawah gitu ya. Nanti ada satu paragraf terakhir. Berdasarkan kajian di atas, peneliti. Nah, dari cerita-cerita itu ngomong kamu tuh mau ngapain. Jadi jangan gantung. Oke? Cukup sampai situ, sampai 1-2 nih, perumusan masalah. Perumusan masalah adalah memformulasikan model SCP dan mengimplementasikan algoritma Benders. Itu yang mau dikerjakan. Udah cukup itu. Sampai situ aja kerjaannya. Oke? Ada pertanyaan tentang tugasnya? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan hari ini sampai